Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rena Agustin. Saya dari kelas manajemen A non-reguler semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Jadi ini adalah tugas dari mata kuliah kewirausahaan Islamiyah. Jadi saya akan sedikit menjelaskan, kurang lebihnya ya seperti ini dari materi yang Bapak sampaikan juga. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan. Jadi dalam masyarakat Indonesia selain dikenal istilah utang piutang, juga dikenal dengan istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak-pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah lainnya yaitu kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial antara uang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaan di masyarakat. Dan yang kedua itu adalah falsafah pembiayaan. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun dalam pelaksanaannya adalah sesuai atau pinjaman penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya dengan ketentuan kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh kedua lembaga tersebut. Dan surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan oleh bank syariah adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah, antara lain dalam bentuk giro atau tabungan wadiah, deposito berjangka, atau tabungan mudharabah. Pembiayaan yang diberikan sertifikat investasi mudharabah antar bank atau IMA dan bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Lalu pernyataan modal oleh bank syariah adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Penyetaraan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah, menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal pada umumnya hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang A yaitu menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara yang pertama yaitu menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Lalu
menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Lalu menghindari penggunaan sistem perdagangan penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Dan yang keempat itu terakhir, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Dan yang ke-B itu ada menetapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya dengan mengacu pada Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan sepertinya berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 275. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pembiayaan. Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Lazimnya dalam bisnis, prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu A. Prinsip bagi hasil, yang artinya fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusahaan customer. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada 2 jenis bagi hasil tergantung kesepakatan, yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun hal presentasi bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip ini terdapat dalam produk-produk, yaitu mudharabah, akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama, syahib al-mal, menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha. Secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian. B. Prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan memberikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan
margin or markup. Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antara harga barang yang diperjualbelikan. Lalu yang C ada prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, ownership or milkiyah atas barang itu sendiri. Lalu ada akad ijarah mutabiha bid'at tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa. Lalu yang keempat itu ada jenis-jenis pembiayaan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melakukan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Di antaranya yaitu ada A. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan yang kedua pembiayaan investasi. Lalu yang B ada pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi yang pertama pembiayaan jangka waktu pendek dan yang kedua pembiayaan jangka waktu menengah. Lalu yang ketiga ada pembiayaan jangka waktu panjang. Selain itu, pembiayaan dalam hal bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Yaitu pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi A. Pembiayaan mudharabah, merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana modal atau biasa disebut syahib al-mal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola atau bisa disebut mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Yang B. Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Yang kedua itu ada pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transfer of property, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Yang ketiga itu ada pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah atau sewa dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya sejarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya itu adalah jasa. Dan pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif itu
Selanjutnya yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu pinjaman kard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara Bank Islam dengan peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara sisilan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, ada analisis kelayakan pembiayaan. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Yang keenam, itu ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penanaman yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi, dan lain-lainnya. Lalu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut untuk agar risiko yang terjadi dari peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjaman untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis sebab kemacetan, meliputi aspek internal, yaitu peminjaman kurang cakap dalam usaha tersebut, yang B, manajemen tidak baik atau kurang rapi, yang C, laporan keuangan tidak lengkap, yang D, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, E, perencanaan yang kurang matang, F, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Yang kedua, yaitu aspek eksternal, adalah A, aspek pasar kurang mendukung, B, kemampuan daya beli masyarakat kurang, C, kebijakan pemerintah, D, pengaruh lain dari luar usaha, yang E adalah kenakalan peminjam. Nah, berikut yang tadi saya jelaskan adalah sedikit materi mengenai konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.